Minum air dulu sebelum opening. Ya sebelumnya saya mau memperkenalkan segmen terbaru saya, yaitu podcast ya, podcast alam atau podcast dalam camping. Jadi sebelumnya udah saya upload untuk video podcastnya untuk episode pertama, yaitu tentang keluh kesah solo camping dan ya pengalaman mistis. Kalau sekarang ada tamu baru. Sebenarnya udah sering ikut ya di video-video sebelumnya. Nah sekarang saya mau nanya nih sama beliau. Wih beliau. Ini serius apa gimana? Maksudnya podcastnya serius apa gimana? Apa? Kalau podcastnya sih natural aja pak. Ya, maksudnya saya kan orangnya suka bercanda nih. Boleh nggak tuh kalau saya bercanda? Boleh. Nah itu sebenarnya yang seru. Kalau terlalu serius monoton pak. Siap. Iya pak, begitu pak. Hai bapak asli di mana? Abdi asli di. Pak lapar apa ngemil pak? Ya ngemil karena lapar. Oh karena lapar. Oh, balik lagi. Asal dari mana? Berasa kayak ini ya, kayak orang penting ya. Ya, emang orang penting kita. Penting terhadap keluarga kita. Iya. Ya, iyalah. Penting lah. Berarti masih sama sih sebenarnya, masih sama. Satu kampung beda daerah. Kan canda. Sebenarnya podcastnya nggak harus serius-serius banget kan? Gitu. Satu canda, dua kampung. Aduh, oke ya. Ini mau nanya gini nih, ada sesi seriusnya nih. Awal mula kok bisa sih bisa ikut tertarik ikut kegiatan saya gitu, ikut camping. Nah, sebenarnya kan untuk perjalanannya kadang kita ya benar-benar harus susah-susah. Ya. Kita harus bersulit-sulit lah. Kan kalau mau nyaman kan biasanya enak kalau di kamar atau Ya. gitu. Itu perjuangan lah ya. Itu perjuangan. Kita kan sini tuh ada becek-becek treknya, ada hujan-hujannya juga gitu kan perjalanannya. Kenapa sih gitu awal mulanya bisa suka, bisa tertarik dan nyaman, enjoy lah gitu. Benernya? Mungkin cerita latar belakang dulu kali ya. Oh boleh siap. Jadi ada yang latar belakangi. Jadi saya apa? Ya aku mau ya tuh rek akang. Jadi saya tuh orang ambivert pak. Ambivert. Iya. Ya mungkin teman-teman juga tahu ambivert itu. Jadi ada di antara introvert dan ekstrovert. Oke. Nah saya ada di antara keduanya. Jadi bisa introvert, bisa ekstrovert. Nah jadi saya ini ambivert. Ambivert. Oke. Jadi kadang kesulitan untuk bersosialisasi sama orang baru. Gitu. Tapi kadang juga merasa mudah untuk bersosialisasi. Jadi saya orang ya, kalau bisa ada di suatu tempat udah nyaman, udah jadi semacam terjebak di zona nyaman. Tapi kadang merasa jenuh juga, ngerasa pengen coba hal-hal baru. Dan emang kan harus ya. Iya. Harus berani mengambil risiko. Ya. Kebetulan Kang Faisal ini ngajak lah saya ngecamp. Oke, saya mau. Karena soalnya dulu juga selain di Pramuka. Sama berarti sama kayak pribadi saya ya. Dulu emang awal mula dari Pramuka ya gitu. Saya di Pramuka dulu. Dan di Pramuka juga
Karena ada temen SMP, kita udah nggak sekolah, tapi Nggak dilanjutin lah itu ya. Bukan nggak enggak, lulus. udah lulus sekolah, tapi masih kayak ngumpul gitu. Nah pernah di satu momen kita tuh ngumpulnya ngecamp di camping ground juga. Oh gitu. Nah di situ, ketika ada yang ngajak lagi ngecamp setelah sekian lama nggak camping, akhirnya ya coba tertarik, dan memang ternyata banyak hal baru yang Didapatkan. ya, atau mungkin dulu pernah kita alamin, Jadi kayak nostalgia. Nostalgia ketemu lagi. Tapi ada niatan nggak buat naik gunung? Harus. Berarti belum pernah coba. Jadi ada niatan mau gitu. Jadi mau mencoba benar-benar kan seperti yang tadi bilang, mencoba hal baru dengan mengambil resiko. Ya. Apalagi gunung yang ada di daerah sini. Maksudnya gini, kenapa kok orang yang dari luar Jawa Barat aja sampai bela-belain buat naik gunung? Ya gunung yang ada di tempat kita. Nah kita orang sininya Belum coba. Iya. Oke. Nah, tadi kan banyak pengalaman nih dari setiap sekali ikut kegiatan kayak gini ya, camping lah atau ikut pergi ke alam. Mungkin kan balik lagi nostalgia ya. Nah, untuk sekarang mungkin apa sih pengalaman atau ilmu yang didapat dari kita berpergian, seperti ya tadi kan kita tuh orang-orang yang introvert atau tadi apa? Ambivert gitu. Jadi emang yang bener-bener sulit lah untuk bersosial ya. Sebenarnya bukan sulit sih, karena mungkin circle orang itu nggak sama kayak kita. Ya. Mungkin seperti itu. Nah, apa sih pengalaman yang didapat ketika pergi ke hutan gitu? Apakah jadi orang sejenis kayak Pirsa Basari, mencari inspirasi atau ya tahulah sastra anak sastra gitu. Kebetulan saya suka puisi, suka quotes Ya. saya suka nyoret-nyoret juga, walaupun asal-asalan, walaupun nggak sebagus anak sastra, Iya. tapi saya suka. Dan memang kadang alam itu bisa mendatangkan inspirasi. Banyak hal yang kalau kita mikir ya, di alam itu banyak hal yang bisa kita dapat, ya, ilmu yang kita dapat. Oke. Iya gitu. Oh iya. Berarti secara garis besar yang kita dapat tuh banyak ilmu ya. Ya. Jadi ilmu itu nggak harus misalkan dari medianya, nggak harus tempat sekolah, tempat pendidikan. Jadi dengan kita terjun ke lapangan maupun itu di jalan, dimanapun berada, ya salah satunya alam ini, kita bisa mengambil hikmahnya itu banyak banget. Oke. Banyak banyak orang yang ke alam itu mungkin dengan tujuan yang beda-beda. Ya itu. Mungkin ada yang sekedar buat lihat pemandangan, ada juga yang sekedar buat ngadem, atau bahkan ada yang sekedar ikut-ikutan doang. Ya banyak itu. Ikut-ikutan tren atau ikut-ikutan circle temannya yang kebanyakan dia pecinta alam. Penikmat alam ya maksudnya. Ya, klaimnya kan pecinta alam ya, betul. Tapi kan pada kenyataannya benar. Menikmati. Jadi sebenarnya kita tuh bukan pecinta ya. Kalau pencinta benar-benar mencintai alam dengan nggak merusak sama sekali. Ya. Dan kalau penikmat alam itu nggak harus ke gunung. Iyalah, lingkungan kita aja tuh, lingkungan rumah udah lebih penting. Membersihkan, pencinta alam kan kalaunya sampah-sampah yang ada di lingkungan kita itu kita benar-benar tata, benar-benar kita rawat, dan sampahnya kita Jadi artinya siapa saja bisa atau bahkan harus siapa saja memang siapapun itu mereka adalah penikmat alam. Ya. Tapi tidak semua dari mereka itu adalah pecinta alam. Ya, betul. Oke. Mantap. Oke. Jadi semua orang itu pasti penikmat alam. Tapi tidak semua orang yang penikmat alam itu adalah pencinta alam. Oke, benar. Emang masuk sih.
Karena kebanyakan kita sebenarnya penikmat ya, bukan pecinta. Soalnya kalau pencinta itu garis besar orang yang benar-benar menyayangi kepada lingkungan, salah satunya alam. Nah, seperti yang tadi bilang, kita tuh sebelum mencintai alam, jadi diri kita lah cintai dengan kesadaran, kita bisa mengolah kebersihan lingkungan. Contohnya mencintai lingkungan dulu dari rumah. Kalau kita udah benar-benar dasar sadar diri kepada kita gitu, maksudnya bukan sadar ya, maksudnya sadar akan diri kita terhadap lingkungan gitu ya, jadi kalau pecinta alam mencintai alam di sekitarnya, dalam skala kecilnya mungkin lingkungan tempat tinggalnya dia, maksudnya gitu ya. Ya, katakanlah misalnya ada fasilitas umum, bukan fasilitas umum, apa ya, katakanlah kayak misalnya sungai. Nah, ya. Dengan tidak membuang sampah ke sungai, setidaknya menjaga ya. Setidaknya itu menunjukkan kalau lu tuh udah sedikit mencintai alam. Oke. Kalau penikmat sih emang semua penikmat alam. Iya. Kayaknya kayak gini aja, kita kan menikmati alam nih, kuaci kan hasil dari alam. Apa yang kita tidak nikmati dari alam? Sebenarnya makan aja dari alam kan, itu padi, ikan-ikan, lokasin, itu kan semuanya tersedia dari alam. Kehangatan pagi hari ini yang kita rasakan adalah hasil dari alam. Iya, betul. Ya itu matahari kan. Tapi disclaimer nih. Disclaimer gimana tuh? Apa yang tadi masalah pecinta alam, penikmat alam itu sudut pandang saya pribadi ya. Siap. Mungkin Kang Faisal juga setuju. Nah, kalaupun ada nanti di luaran sana yang berbeda sudut pandang dengan kita, ya silahkan. Ya kita punya sudut pandang masing-masing, pendapat masing-masing. Ya, tapi intinya di sini kita sama-sama paham bahwa alam itu harus kita jaga, intinya tadi. Kayak gitu ya. Oke. Mungkin masih banyak ya yang kita obrolin dan kita mau ceritain, tapi kayaknya untuk segmen kali ini seperti ini aja. Jadi mungkin kalau sahabat-sahabat penikmat alam atau pencinta alam juga yang benar-benar pencinta banget sama alam, salut. Terus kalau misalnya sahabat-sahabat yang mau ngasih saran atau kritikan ataupun bertanya ataupun juga mau luangkan waktu di sini di acara kita, acara podcast, bisa gabung dan bisa langsung aja DM Instagramnya. Oke, sekian dulu untuk video podcast kali ini. Saya Faisal. Saya Luki. Sekian, assalamualaikum.